warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman akan mempresentasikan makna Pancasila dalam sistem filsafat. Di sini saya atas nama Rejong Diano, Lutfi Saat, dan Heri Hermawan. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, bahkan negara yang beradab. Pancasila juga merupakan sistem moral yang mengutamakan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etika profesi, kemandirian, toleransi, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, dan harga diri sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa. Memiliki nilai-nilai luhur, kami menggunakannya sebagai panduan dan referensi untuk kegiatan di semua bidang. Tujuan penulisan. Tujuan umum dan khusus dari artikel ini adalah satu, agar kita bisa mendapatkan nilai dari pekerjaan instruktur kursus. 2. Memahami semua aspek kandungan Pancasila sebagai sistem filsafat. 3. Memahami pengertian filsafat. 4. Memahami manfaat belajar filsafat. 5. Memahami konsep falsafah Pancasila. 6. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. 7. Bagi dosen sebagai mahasiswa, memahami Pancasila sebagai tolak ukur atau evaluasi sistem filsafat. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan 5 sila yang adalah 1. Kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber berdasarkan nilai-nilai budaya rakyat Indonesia yang sangat beragam dan majemuk pada artian Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila memiliki beberapa tujuan menjadi berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai sumber hukum. 3. Pancasila menjadi pandangan hayati bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian sistem. Sistem adalah Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang bagian dan unsurnya saling berkaitan atau sinkron, saling berhubungan atau konektivitas, dan saling bekerja sama satu sama lain untuk satu tujuan tertentu dan merupakan keseluruhan yang utuh. Pengertian filsafat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata itu terdiri dari dua kata, yaitu philos, alphilein, artinya cinta, dan sopos atau sophia, artinya hikmah, atau kebijaksanaan, atau wisdom. Filsafat dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Istilah filsafat dapat dilihat dari dua aspek, yaitu A. Semantik, B. Praktis. Pada umumnya, terdapat dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. A. Filsafat dalam arti proses. Filsafat didefinisikan dalam bentuk kegiatan filosofis dalam proses pemecahan masalah dengan menggunakan metode dan metode tertentu sesuai dengan objeknya. B. Konsep produk. Filsafat adalah masalah yang dihadapi umat manusia. Hal ini memungkinkan manusia untuk mencari kebenaran dari masalah akal manusia sebagai semacam pengetahuan, ilmu pengetahuan, konsep dan pemikiran para filsuf seperti rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme. Objek filosofis. A. Objek material filsafat meliputi keseluruhan objek pembahasan filosofis, baik materi konkret seperti alam, manusia, benda, binatang, dan lain-lain. B. Objek formal filsafat, pandangan filosof tentang objek filsafat. A. Metafisika, membahas hal-hal yang ada di balik fisika, termasuk ranah ontologi, berbicara tentang membicarakan teori sifat dasar dan ragam kenyataan.
Kosmologi membicarakan tentang teori umum mengenai proses kenyataan, dan antropologi. Epistemologi membahas persoalan hakikat pengetahuan. Metodologi membahas persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. Logika membahas persoalan filsafat berpikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar. Etika berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia. Estetika berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu konsep tentang dasar negara yang percaya sila sebagai unsur yang mempunyai fungsi masing-masing dan satu tujuan yang sama untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Perintah-perintah inti Pancasila meliputi 1. Tuhan sebagai penyebab utama. 2. Manusia yaitu keberadaan individu dan keberadaan sosial. 3. 1. Yaitu kesatuan dan individualitas. 4. Rakyat, elemen mutlak negara, harus bekerja sama dan bekerja sama. 5. Keadilan. Keadilan berarti memberikan keadilan bagi diri sendiri dan orang lain yang berhak. Fungsi filsafat Pancasila. 1. Menjawab pertanyaan mendasar dalam kehidupan seperti struktur politik, bentuk negara, struktur ekonomi, dan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini harus dikembangkan oleh filsafat. 2. Mencari kebenaran yang bersifat substansi tentang hakikat negara, ide negara atau tujuan negara. 5. Sila Pancasila merupakan kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. 3. Berusaha menempatkan dan menjadi bernegara, sehingga fungsi filsafat akan terlihat jelas, lalu negara itu sudah berbentuk keteraturan kehidupan bernegara. Bukti Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri suatu kesatuan bagian-bagian. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan ketergantungan. Keseluruhannya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tujuan sistem, dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila menjadi landasan dan falsafah dasar negara telah membuktikan dirinya sebagai wadah yang dapat menyatukan bangsa. Susunan kesatuan sila Pancasila bersifat organik. Dalam filsafat, inti dan isi sila Pancasila didasarkan pada fitrah ontologis dasar manusia, yaitu sebagai pluralis tunggal dengan unsur-unsur struktural kodrati, yaitu memiliki sifat-sifat rohaniah sebagai sifat-sifat kodrat. 2. Perintah-perintah Pancasila disusun dalam bentuk 5 dengan tingkat-tingkatan yang berbeda. Pemahaman matematis piramida digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila Pancasila yang merupakan rangkaian tingkatan yang diurutkan berdasarkan luasnya, kualitas, dan isi kualitas. 3. Susunan sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengklarifikasi. Hakikatnya sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri, akan tetapi pada setiap sila terkandung keempat sila lainnya. Rumusan kesatuan sila Pancasila yang saling mengisi dan mengklarifikasi. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila persatuan Indonesia.
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 6. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.